Selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita awali dengan berdoa. Tuhan di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Memohon Tuhan bersama dengan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak seorang pun di surga atau di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk melihat sebelah dalamnya. Wahyu pasal 5 ayat 1-4. Latar belakang Wahyu pasal 5 dibangun dari pasal sebelumnya. Wahyu 4 menggambarkan kenyataan umum ruang takhta surgawi. Takhta itu terletak di tengah-tengah ruangan dan segala sesuatu terjadi berkaitan dengan takhta itu. Hal utama yang berlangsung adalah penyembahan. Berulang kali dalam kedua pasal ini, keempat makhluk menyanyi dan semakin banyak penyembah berpadu. Namun, ada perbedaan besar antara pasal 5 dan pasal 4. Sementara pasal 4 menggambarkan kenyataan umum ruang takhta surgawi, pasal 5 melukiskan waktu yang spesifik. Suatu krisis terjadi di ruang takhta alam semesta. Tiba-tiba pujian penyembahan terhenti dan semua menatap ke tengah-tengah ruangan dengan hening, lalu bertanya, apakah yang terjadi? Apakah masalahnya? Mereka melihat sebuah gulungan kitab yang tidak dapat dibuka siapapun juga. Walaupun pada mulanya ini seperti perkara remeh, keheningan di sorga serta Yohanes yang sedih, menangis menyatakan ini adalah krisis antara hidup dan mati. Harus ditemukan seseorang yang dapat membuka gulungan kitab itu. Semakin memperberat drama ini adalah fakta bahwa gulungan kitab adalah milik Allah sendiri. Dia yang duduk di atas takhta. Tidak bisakah Allah sendiri yang membukanya? Inti adegan ini adalah alam semesta menghadapi masalah besar. Begitu besar sehingga Allah sendiri enggan menanganinya. Allah tentu saja berkuasa mengambil alih kendali seandainya Dia menginginkannya. Tetapi itu tidak berarti Dia berhak. Jadi pada akhirnya hanya seorang yang layak yang bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kata layak sebenarnya berasal dari Wahyu pasal 4 ayat 11. Bunyinya, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu." Layak berarti pantas atau cocok untuk suatu tugas. Di sini tugasnya adalah membuka gulungan kitab. Menjadi Allah saja tidak cukup. Permasalahan untuk membuka gulungan kitab itu adalah menuntut kualifikasi khusus. Hanya kematian anak domba yang membuatnya pantas membuka gulungan kitab itu. Mari berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas jalan sengsara yang membuat Yesus, Engkau layak untuk tugas terbesar ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh disebut anak-anak Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.